I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Ya pun. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Rizka Amelia NPM 2213053156 dan rekan saya Parsananda dengan NPM 2213053063 dan saya Marisa Dewi Melani dengan NPM 2213053282. Baiklah, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Belajar Kognitif dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Apa kalian mengenal beliau? Siapakah itu? Bisa dilihat dari fotonya juga kan hitam putih, ini udah dari zaman dahulu ya. Jadi beliau ini adalah tokoh atau penemu dari teori kognitif. Ada James Piaget sama Bapak James Piaget dan Gibberner. Ini ada konsep belajar kognitif. Jadi teori kognitif ini belajar dilakukan individu hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Teori kognitif berbeda dengan teori behavioristik karena teori kognitif ini lebih mementingkan belajar dan dari hasil belajarnya itu sendiri. Sedangkan model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Jadi intinya teori kognitif ini mempelajari bagaimana proses belajar dan hasil belajarnya. Selanjutnya ada ciri-ciri aliran kognitif. Yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Jelas dong. Disebut dengan mementingkan, jadi dalam belajar itu kan ada pembelajaran dan cara-caranya. Jadi itu sangat penting dalam teori pembelajaran. Yang kedua ada mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Haras. Baiklah teori yang kedua yaitu konsep teori belajar kognitif menurut James Piaget. Piaget membagi proses belajar ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama asimilasi. Asimilasi merupakan proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Penerapan proses perkalian dalam situasi yang lebih spesifik. Dan yang ketiga yaitu ekuilibrasi, yaitu proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Tahap perkembangan kognitif. Tahap perkembangan kognitif terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap sensori motor yang terjadi pada anak usia lahir sampai dengan 2 tahun. Dalam tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan pengalaman indera atau sensor mereka seperti melihat dan mendengar dengan gerakan motor atau otot, dan karenanya diistilahkan sebagai sensori motor. Yang kedua, tahap preoperasional. Tahap preoperasional terjadi pada anak usia 2 sampai 8 tahun. Tahap ini berlangsung kurang lebih dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Ini adalah tahap pemikiran yang lebih simbolis ketimbang pada tahap sensori motor, tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret yang terjadi pada anak usia 7 sampai 8 dan 12 sampai 14 tahun. Pemikiran operasional konkret mencakup pengguna operasi, penalaran logika menggantikan penalaran
intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret kemampuan untuk menggolong-golongkan yang sudah ada. Dan yang terakhir, tahap operasional formal yang terjadi pada anak usia 14 tahun lebih. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret dan pemikirannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Yang selanjutnya yaitu konsep teori belajar kognitif menurut Brunner. Jadi, berbeda dengan Piaget, Brunner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Brunner, untuk mengajarkan sesuatu tidak perlu menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting bahan pelajarannya harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat diungkapkan dengan jelas, mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumber. Dari pendekatan ini, belajar expository atau belajar dengan cara menjelaskan. Siswa diberikan suatu informasi umum dan diminta untuk mencari contoh-contoh khusus dari konkret. Menurut Brunner, ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, enaktif, usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi pengalaman terhadap suatu realita. Yang kedua yaitu ikonik, siswa menjadi dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga yaitu simbolik, di mana siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan menggunakan simbol. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan membuka 2 termin pertanyaan. Satu termin terdiri dari 3 penanya. Silakan. Ketika termin Ada saudara Anissa Nurul, silakan. Baik, izin memperkenalkan diri, nama Oh, saya maaf, boleh berdiri. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nurul Putri dengan NPM 2213053065. Izinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana penerapan teori kognitif dalam proses belajar. Baik, terima kasih. Kepada saudara Anissa Nurul, bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dela Pratiwi dengan NPM 2213053073. Izin bertanya, pertanyaan saya yaitu stimulasi seperti apa yang perlu didapatkan oleh peserta didik, terutama peserta didik sekolah dasar, supaya perkembangan kognitif dan bahasanya bisa berkembang secara optimal. Baik, terima kasih. Bertanya? Pada Karisa, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selvia dengan NPM 22130536. Pertanyaan saya, bagaimana konsep teori belajar kognitif mempengaruhi belajar seseorang? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari termin pertama. Izinkan kami untuk menjawabnya terlebih dahulu. Nanti termin kedua kemudian. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh saudara Farah.
belajar berjalan dengan baik bila materi baru atau terus-menerus beradaptasi dengan tepat dan mengikuti struktur kognitif siswa yang sudah ada. Apakah sudah? Terima kasih. Baik, lanjut saja. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh saudara Ella. Sorry maaf. Saudara Marisa. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dela, yang mana pertanyaannya stimulasi seperti apa yang perlu didapatkan oleh peserta didik, terutama peserta didik sekolah dasar supaya perkembangan kognitif dan bahasanya bisa berkembang secara optimal. Jadi jawabannya stimulasi yang dapat dilakukan untuk perkembangan kognitif peserta didik bisa dilakukan dengan menemaninya bermain sekaligus belajar, di mana bisa mengajak peserta didik bermain permainan seperti papan catur gitu, permainan catur atau kartu yang bisa dilakukan peserta didik. Dengan begitu peserta didik akan bisa bermain sekaligus belajar. Gimana saudara Dela? Baik, terima kasih. Lanjut saja saudara Marisa untuk menjawab pertanyaan dari Tarisa. Oh ya, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tarisa, yang mana pertanyaannya bagaimana konsep teori belajar kognitif mempengaruhi belajar seseorang. Jawabannya jadi dari kelompok kami yaitu teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi dan berhubung dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak dapat dilakukan sebagai tingkah laku yang nampak. Bagaimana saudara Tarisa? Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya kita akan buka pertanyaan kedua kepada yang ingin bertanya. Silakan. Oh iya, yang duluan ya. Silakan saudara. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratri Edwin Tias, NPM 2213053214. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok saudari Siska, Faraz, dan Marisa tentang berdasarkan yang ada di makalah. Berbeda dengan Tiase, Brunner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi dari lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Bagaimana cara penerapan perkembangan kognitif dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada di pembelajaran di sekolah dasar? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ratri. Selanjutnya, bagi yang ingin bertanya, saudara Sabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sabna Fitri dengan NPM 12213053197. Di sini pertanyaan saya yaitu sebagai calon guru sekolah dasar, apa sih yang akan Anda lakukan atau bagaimana cara Anda mendidik peserta didik pada tahap operasional konkret? Menurut kalian bagaimana? Berikan salah satu contoh pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Sama yang mau tanya? Oke, saudara Arista, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin bertanya, mengapa teori kognitif ini penting dalam proses pembelajaran? Terima kasih kepada saudara-saudara rekan-rekan yang sudah bertanya. Sebelumnya izinkan kami untuk mendiskusikan pertanyaannya. Mohon diberi waktu. Pertanyaan saudara Katri akan dijawab oleh Faras. Silakan Faras. Baiklah, di sini saya akan menjawab
oleh kebudayaan. Jawaban dari kelompok kami, perkembangan anak adalah proses yang dinamis dan interaktif. Setiap anak unik dalam berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka, dan apa yang mereka berikan dan diterima dari orang lain dan lingkungan juga membentuk bagaimana mereka berpikir dan berperilaku. Anak-anak yang tumbuh dalam berbagai budaya menerima masukan spesifik dari lingkungan mereka. Karena itu, ada banyak perbedaan budaya dalam keyakinan dan perilaku anak-anak. Bagaimana saudari Rati? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Satna akan saya jawab. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan kalian sebagai calon guru SD untuk mendidik peserta didik pada tahap operasional konflik dan contohnya? Oke, caranya itu dengan mendorong siswa untuk menemukan konsep dan prinsip. Nah, kan pada saat tahap operasional konflik kan belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Jadi diperlukan pembelajaran yang konkret atau nyata dengan cara mengarahkan hal-hal yang tidak boleh abstrak yang jelas-jelas ada. Contohnya itu kayak kita belajar bangunan datar. Ada kubus, ada prisma, ada segi empat atau apapun itu benda-benda bangun datar itu di bawah contoh konkretnya seperti apa. Dan siswa diminta untuk mengurutkan dari benda yang terkecil yang terbesar. Nah, seperti itu. Dan itu untuk melatih tahap pemikiran operasional konkret dari peserta didik tersebut. Jelas? Sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Rizka, yaitu mengapa teori kognitif penting dalam pembelajaran? Baik. Sebenarnya semua teori itu pasti penting ya dalam pembelajaran. Jadi kenapa penting di teori kognitif? Karena teori kognitif mengajarkan anak untuk selalu berpikir secara kompleks dan kritis. Hal tersebut sangat baik untuk perkembangan anak. Karena dengan begitu, sistem saraf secara otomatis akan fokus ketika menyerap informasi dan pengetahuan dalam proses yang cepat. Kan di sini dijelaskan bahwa teori kognitif mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Jadi dari sini sudah jelas kenapa penting. Ya sangat penting untuk proses belajar. Kalau prosesnya aja udah salah, otomatis hasilnya juga tidak akan maksimal. Apakah sudah cukup, saudara? Demikian dari hasil presentasi kami, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya ada tahap perkembangan kognitif terbagi jadi 4, ada tahap sensomotorik, pra-operasional, dan tahap operasional konkret serta tahap operasional formal. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata